Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini sudah memasuki jam 23.00. Ini merupakan hari pertama saya mengikuti acara workshop kaderisasi nasional yang diadakan oleh FSPR TMM SPSI. Capek ya teman-teman ya. Kita baru selesai jam 11 malam. Karena sebenarnya acaranya tadi selesai jam 9:20 untuk hari pertama, namun setelah itu kita berkesempatan diskusi dengan teman-teman dari PDDKI Jakarta. Oke, saya ingin memberikan laporan atau memberikan gambaran mengenai kegiatan yang saya lakukan pada hari ini. Karena tadi kita mulai acara kaderisasi nasional itu pukul 15.30, yang dimana acara pertama adalah pembukaan seperti biasa, kemudian ada sambutan dari ketua panitia, kemudian dari ketua umum Bapak Sudarto, dan dari MPO Pak Profesor Suganda, sekaligus membuka acara secara resmi. Sekitar jam 16 setelah pembukaan kita langsung masuk ke materi. Ini menarik nih, materinya ada 5 materi yang dibawakan oleh 5 narasumber yang berbeda, dan narasumbernya ini semua dari MPO atau Majelis Pertimbangan Organisasi Federasi Serikat Pekerja RTMM SPSI. Untuk pertama tadi ada Profesor Haji Suganda Priyatna dengan materi konsolidasi idil integritas kepemimpinan. Sebenarnya sih tidak langsung membawakan materi, hanya preamble-nya aja, hanya pembukaan saja, karena dalam waktu yang sangat singkat dari jam 16 sampai dengan jam 17, para pemateri yang 5 orang ini hanya diberikan waktu masing-masing 10 menit untuk menyampaikan pembukaan materi yang akan dibahas bareng-bareng di kesempatan setelahnya, setelah makan malam. Oke, yang kedua ada Pak Haji Buyung Merizal SHMH dengan materi konsolidasi wawasan atau kemitraan. Kemudian dilanjut oleh Haji Fatur Rahman SH dengan materi konsolidasi organisasi, ketertiban aturan dan prosedur. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Edi Rianto SH dengan materi job desk atau job prioritas sesuai tingkat kepemimpinan. Dilanjut Pak Leslie Titale dengan materi tata kelola manajemen dasar dan POAC. Ya teman-teman, dari jam 17 sampai dari jam 16 sampai jam 17 kelima pemateri itu memberikan preamble materi. Kemudian para peserta diminta istirahat, sambil istirahat baca-baca materi yang dibagikan secara soft copy, kemudian nantinya bakal didiskusikan setelah jam makan malam, tepatnya jam 19. Oke. Kemudian saat jam 19 tiba, kita memulai acara kembali, yang dimana setiap dari peserta diharapkan memberikan pertanyaan terhadap materi-materi yang sudah diajukan oleh pemateri. Ya sebenarnya sih banyak sekali ya teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kemudian juga sangat menarik sih, saya melihatnya seperti itu. Ada dinamika mengenai pendapat apapun itu, pertanyaan, whatever. Satu hal yang bisa saya simpulkan adalah bahwa sebenarnya masalah utama di kita adalah ketika kita membuat suatu organisasi atau menjalankan suatu organisasi, pastinya kan kita mempunyai pijakan dasar, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau statuta lah ya. Kita memiliki itu, yang dimana pada prosesnya sebenarnya melalui pemikiran yang panjang dan melibatkan setiap unsur
dari organisasi tersebut. Kalau dalam hal ini kan ketika ADART itu terbentuk pada saat Munas, sebelumnya kan sudah dipikirkan matang-matang dalam Rapimnas sebelumnya. Kemudian di Munas juga di sana diambil keputusan dalam teman-teman harus menjalankan apa yang diputuskan bersama. Kan teorinya seperti itu. Namun pada faktanya banyak sekali aturan-aturan yang diatur dalam ADART dalam sebuah organisasi. Kemudian ada aturan-aturan turunannya seperti peraturan organisasi dan lain sebagainya, tapi tidak bisa dijalankan secara aktual. Tuh, apa namanya, permasalahannya seperti itu. Sampai muncul kemudian pertanyaan, apakah standar-standar yang sudah kita sepakati bersama di ADART ini terlalu tinggi sehingga pada aktualnya teman-teman tidak bisa menjalankan dengan sempurna seperti itu. Namun pertanyaan ini juga bisa dibalik bahwa ketika etos atau effort teman-teman untuk mematuhi ADART tersebut sudah sampai sejauh mana. Artinya bisa saja masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Ini bakal menjadi panjang sih kalau kita bahas untuk masalah ketaatan dalam ADART. Namun demikian, dari 5 materi itu setiap materi memiliki bahasan yang penting untuk dibahas sih sebenarnya. Karena dari 5 materi itu banyak sekali muncul pertanyaan mengenai yang pada intinya adalah membandingkan antara teori juga realitas ketenaga kerjaan yang dialami khususnya teman-teman PUK ya, yang sebagai ujung tombak dari organisasi serikat pekerja. Seperti itu ya teman-teman. Ya, acara itu ditutup dengan sesi tanya jawab juga kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Sudarto. Kemudian ya sebenarnya sih banyak hal yang belum dieksplor ya teman-teman, tapi mengingat waktu juga narasumber kita para MPO yang sudah sepuh ya teman-teman, harus istirahat juga. Makanya acara secara resmi ditutup. Kemudian dilanjutkan coffee break yang dimana materinya bisa langsung lebih spesifik, biasanya lebih kasuistik gitu. Jadi teman-teman, seperti itu yang saya lakukan pada malam ini. Selesai jam 23. Besok masih banyak agenda yang harus dijalankan. Ada pendalaman materi tentang tata kelola organisasi yang baik seperti apa dan lain sebagainya, yang saya sih berharapnya ini menjadi pelajaran yang bisa kita praktekkan ke depannya. Kita di sini untuk mencari ilmu pengetahuan baik secara teoritis, kemudian mencoba sharing dalam implementasi yang pernah dilakukan oleh PUK yang lain. Jadi situ harapan dari saya mengikuti acara ini. Kemudian apa-apa yang sekiranya bisa kita praktekkan di unit kita PUK Hansa BC, kita coba terapkan untuk memperbaiki apa-apa yang dinilai masih kurang. Jadi gitu aja ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Besok akan saya update kegiatan apa saja yang akan saya jalani. Oh ya, buat informasi aja, saya di sini dari PUK Hansa BC tidak sendirian, tapi juga ditemani oleh Mbak Wiwit. Mbak Wiwit juga mendapat undangan khusus dari pimpinan pusat untuk menghadiri acara kaderisasi nasional ini. Semoga kita berdua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa dijalankan di unit kita tercinta, yaitu PUK Hansa BC Indonesia. Oke teman-teman, lanjut besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.